Algoritma Douyin tuh bakal lebih ngerekomendasiin konten-konten yang bisa ningkatin skill dan pengetahuan penggunanya. TikTok censored content which was critical of the Chinese government. Gara-gara ini akhirnya muncul tuh omongan-omongan yang bilang kalau TikTok adalah propaganda Cina. Sengaja kita kan udah 2 kali ya ngomongin TikTok. Yang kenapa TikTok di-ban di India, sama kenapa TikTok nilep duit pengungsi Suriah. Kenapa jadi marketing? Nah dari situ gue tadinya udah nggak mau tuh bahas TikTok lagi. Ntar disangkanya gue sensi lagi sama TikTok, ngomongin TikTok terus. Padahal kan dikit, ada sensinya, dikit banget. Tapi tiba-tiba kemarin gue nemu tweet ini. Di situ dibilang ada versi lain TikTok yang khusus buat warga Cina. Algoritmanya ngeprioritasin konten edukasi, dan bocah-bocah tuh cuma boleh ngabisin waktu sekitar 40 menit sehari di situ. Terus di baris terakhirnya dia juga nulis, jadi Cina mendapatkan versi edukatifnya TikTok, sementara seluruh dunia mendapatkan chaos. Ini gue pernah denger sebenarnya tentang ini. Tapi gue sangka sama-sama app TikTok tadinya, nggak sampai beda aplikasi begini. Langsung lah habis itu gue chat teman gue yang kuliah di Cina, buat nanya-nanya tentang ini. Dan kata dia, ini sedikit banyak bener jir. Tapi kenapa dibikin beda aplikasi gini ya? Ya udahlah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas perbedaan Douyin, TikTok versi Cina, sama TikTok versi global di Learning by Googling. Oke, kayak yang tadi kita omongin di awal, TikTok sama Douyin ini tuh, walaupun logonya sama, tapi mereka ini adalah 2 aplikasi yang berbeda. Kok bisa beda? Jadi gini, TikTok sama Douyin ini, mereka ini dibikin dan dikelola sama pengembang yang sama. Developernya tuh sama-sama ByteDance. Kalau menurut Campaign Asia, ByteDance ini sekarang dia nih jadi perusahaan teknologi terbesar keempat di Cina. Dan produk mereka yang paling terkenal ya 2 platform video tadi, Douyin sama TikTok. Douyin rilis tahun 2016, baru setahun setelahnya TikTok rilis. Jadi 2 aplikasi yang berbeda nih mereka. Tapi isinya sama apa beda? Kalau menurut ChinaSocialMedia.net, hal dasar yang ngebedain Douyin sama TikTok ini adalah soal aksesnya. Douyin yang emang didevelop buat diakses orang-orang Cina, dia ini cuma bisa dipakai sama orang Cina yang ada di Cina. Iya, jadi kita cuma bisa download dan pakai Douyin kalau lokasi kita ada di Cina. Dan buat registernya, kita juga harus daftar pakai ID dan nomor telepon resmi Cina. Dan ya sebenarnya hal kayak gini tuh bukan hal yang asing ya di Cina ya. Ini tuh mirip-mirip sama WeChat. Kalau mungkin lu belum tahu, WeChat ini tuh kan versi internasional dari aplikasi Cina yang bernama Weixin. Weixin yang versi khusus orang Cina, WeChat yang versi internasional. Nah, yang bikin beda antara Douyin TikTok sama WeChat Weixin adalah kalau WeChat dan Weixin ini nih mereka masih satu entitas, masih satu aplikasi yang sama. Dia cuma bakal ganti fitur kalau nomor dan lokasi yang kedeteksi bukan di Cina. Tambahan dikit deh nih biar makin jelas. Ya jadi intinya WeChat sama Weixin itu ya satu aplikasi. Kalau lu udah nginstal WeChat terus lu pergi ke Cina, itu fitur-fiturnya bakal berubah jadi fitur-fiturnya Weixin. Bakal lebih banyak jadi fitur-fiturnya. Semuanya bisa dilakukan di Weixin. WeChat has become so big, so much a part of everyday life, it's become totally essential to its more than 1 billion users. This is Winnie, originally from Malaysia, who's lived in London for 10 years. How would you describe it to you? How important is it? Half of my life. Nah, kalau Douyin sama TikTok, mereka ini bener-bener 2 aplikasi yang beda. Fiturnya beda, dan lokasi lu download aplikasinya itu tuh juga nentuin. Karena sekali lagi, Douyin ini cuma bisa di-download pakai Play Store atau App Store yang lu akses di Cina. Jadi misalnya lu pengen download Douyin, tapi posisi lu di luar Cina, itu bakal diarahinnya jadi download TikTok. Jadi ya itu perbedaan paling dasar dari Douyin sama TikTok. Tergantung lu download dan bukanya di mana. Jadi ya bisa aja di satu HP tuh ada Douyin sama TikToknya. Terus yang paling ngebedain lagi tuh pengguna TikTok sama Douyin mereka tuh nggak bakal bisa berinteraksi. Jadi konten di Douyin ya bakal ada di Douyin doang. Dan konten di TikTok juga bakal ada di TikTok doang. Nggak bisa tuh mereka nonton konten cross-platform gitu. Nah ini contoh dikit nih. Jadi gue tuh sempat dikirimin video edukasi di Douyin sama teman gue yang kuliah di Cina. Dan ya udah, link videonya gue klik, keluar videonya, gue play, terus di atasnya link buat ke aplikasinya tuh gue klik juga. Nah di situ langsung tuh
App not available, nggak bisa jadi kita download Douyin di sini. Tapi yang menarik lagi nih, kata temen gua, ternyata kalau kita punya Douyin di handphone yang kita beli di Cina dan kita udah register di sana segala macam, terus kita ke negara manapun, itu Douyinnya tetap bisa dipakai selama pakai handphone yang dibeli di Cina. 每天学5句，你觉得呢？ What do you think？ 你有什么？ What do you have？ 你什么意思？ What do you mean？ 你想干嘛？ What do you want？ Nah, walaupun dua aplikasi ini beda, tapi dua-duanya ini penampakannya sama. Mereka sama-sama aplikasi buat bikin, ngedit, dan berbagi video pendek. Terus bisa live juga kan di situ kan. Pakai tambahan fitur efek visual dan audio. Jadi ya bener-bener kayak kembar dua aplikasi ini. Tapi walaupun fungsi dan penampakannya sama, fitur yang ditawarin Douyin ini ternyata lebih komplit dan bervariasi daripada fitur-fitur di TikTok. Nih, coba kita lihat di gambar ini. Ini adalah gambaran perbandingan fitur TikTok sama Douyin waktu dulu. Cukup beda ya awalnya ya. Tapi ingat ini dulu. Kalau sekarang kan udah banyak ya yang udah di-upgrade sama TikTok. Mayoritas yang tadinya nggak bisa di sini jadi udah bisa kayaknya sekarang ya. Tapi tetap ternyata ada satu fitur yang keren banget di Douyin tapi nggak ada di TikTok. Fitur in-video search. Fitur apa tuh? Kalau menurut Radi.co, fitur in-video search ini bikin pengguna Douyin bisa nyari informasi dari potongan gambar di video. Jadi misalnya gini, lu lagi nonton video nih, terus lu penasaran sama baju yang dipakai sama kreator di videonya. Nah dari situ lu bisa langsung cari tahu tuh, itu baju merek apa, jenis apa. Cuma dengan klik tombol search, terus tandain objek yang mau lu cari tahu. Dan ini bahkan di video biasa ya, bukan di video orang jualan. Jadi lu ngeliat mungkin bajunya bagus atau sepatunya bagus, lu klik search, terus lu tandain tuh sepatu atau bajunya. Bisa langsung kita cari tahu itu sepatu apa atau baju apa. Habis lu klik langsung tuh, nanti lu diarahin ke e-commerce yang ngejual barang itu. Gila. Keren anjir. Mantap. Atau satu lagi deh nih, contoh lain nih. Misalnya, lu nemu video yang isinya beberapa kreator lagi collab gitu. Dan lu pengen tahu, kreator yang ini nih siapa sih sebenarnya? Baru lihat nih. Lu pengen tahu lebih jauh. Nah, itu lu tinggal nandain aja tuh muka si kreator di video tadi. Dan langsung abis itu dikasih beberapa rekomendasi videonya si kreator yang kita tandain. Jadi nggak perlu tuh kita cek satu-satu tag-tagan yang ada di video itu. Si ini namanya yang mana sih? Nggak perlu begitu. Cukup tandain mukanya. Wih, ngeri teknologi. Ngeri. Jadi ya emang masih ada beberapa fitur di Douyin yang nggak dikeluarin di TikTok. Atau mungkin belum. Mungkin nanti nyusul fitur itu bakal ada di TikTok. Atau mungkin di sini ada yang ngikutin update per TikTokan, bisa nambahin nih sekarang fitur-fitur apa aja yang udah ada atau nantinya mau ada. Silakan tulis di komen. The Douyin has a much richer feature set because it's been around longer, but also because it has a much stronger live streaming component, and that's kind of because of the ecosystem in China where live streaming is much more popular. Another thing they had was they really caught on to the fact that having special effects and filters was really important to apps. Oke, sekarang kita bahas bagian paling mind-blowing-nya nih. Jadi, selain fitur-fiturnya yang beda tadi, ternyata Douyin ini juga punya algoritma yang beda sama TikTok. Ya kayak yang kita tahu, algoritma itu kan kayak semacam sistem gitu ya, yang salah satu fungsinya bikin kita dapat rekomendasi video. Nah, kalau menurut @China, algoritma Douyin tuh bakal lebih ngerekomendasiin konten-konten yang bisa ningkatin skill dan pengetahuan penggunanya. Jadi, konten-konten edukasi sains, tips-tips, tutorial, pengembangan skill, olahraga, dan sejenisnya, itu bakal lebih diprioritaskan buat dikasih ke pengguna Douyin. Ini bukan berarti di Douyin tuh nggak ada konten joget-joget atau komedi gitu ya. Ada, konten begitu juga ada. Tapi yang diutamakan sama algoritmanya tetap yang edukasi. Jadi cara kontennya nyebar tuh emang dilihat dari isi kontennya, bukan minat si usernya. Dan ya ini bisa dibilang beda ya sama TikTok atau sosmed lain yang masih ngutamain minat si usernya. Masih ngutamain interest si penggunanya. Ya kan kalau di sosmed lain kan beberapa kali aja lu nonton satu jenis konten. Kayak apa ya contohnya ya? Tawuran aja misalnya. Lu nonton video tawuran, ya udah tuh. Dari situ nantinya bakal sering video tawuran masuk di timeline lu. Dan itu bisa begitu karena algoritmanya ngikutin interest kita. There are several subcategories in Douyin's education session.
Specifically, there are home education, vocational education, and paid courses. This Railway Education Institute, we use it as an example, focuses on providing vocational educations to students. Terus masih soal penyebaran konten nih, Douyin ternyata juga nyortir penggunanya berdasarkan lokasi, buat dikasih rekomendasi konten yang berbeda-beda. Maksudnya? Jadi, masih menurut China, para pengguna Douyin di kota-kota gede kayak Beijing, Guangzhou, sama Shanghai, itu mereka bakal dapat rekomendasi konten yang berkaitan sama ekonomi, keuangan, dan bisnis. Nah, buat pengguna di kota-kota yang lebih kecil, mereka bakal dikasih lebih banyak rekomendasi konten edukasi, kayak pengetahuan umum dan pengembangan skill. Sementara di wilayah yang lebih pelosok lagi, mereka bakal dikasih lebih banyak rekomendasi konten-konten hiburan dan seni. Jadi kayak ada kasta-kastanya gak sih kontennya ini? Dan ya penyesuaian berdasarkan wilayah kayak gini tuh emang agak sulit ya buat diterapin di TikTok yang lebih global. Nah makanya karena nggak ada penyesuaian konten tadi, ini tuh bikin pengguna TikTok lebih banyak nikmatin konten hiburan dibanding konten-konten edukasi. Gara-gara ini akhirnya muncul tuh omongan-omongan yang bilang kalau TikTok adalah propaganda Cina. Sengaja mereka mau ngerusak remaja-remaja di luar Cina. Sementara di Cinanya sendiri, kontennya diprioritaskan yang bikin pinter. Jadi mereka tuh nganggapnya orang-orang Cina dibikin makin pinter, negara-negara lain dibikin makin... Kamu nanya? Waduh. Kacau juga ya kalau bener ya. President Trump has threatened to ban the Chinese-owned video streaming app TikTok. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options. Tapi sebenarnya kalau dari pengalaman gua nih ya, TikTok tuh sebenarnya ada niat loh buat naikin konten-konten edukasi. Gua sempat meeting sama orang TikTok soalnya. Dia ngajak gua bikin konten di TikTok. Karena katanya mereka butuh lebih banyak konten edukasi. Dan langkah ini perlu diapresiasi sih menurut gua. Ya masih jauh mungkin ya buat nyampe levelnya Douyin. Apalagi interest orang kita tuh kan masih di seputar sensasi dan lain-lain ya. Tapi ya bisa lah pelan-pelan. Bisa. Amin. Nah yang menarik nih, gue juga ini baru sadar. Waktu ngobrolin Douyin ini sama teman gue yang di Cina tadi, gue tuh sempat bilang, ini bisaan ya. Buat rakyatnya sendiri diutamain konten yang bikin pintar. Yang di luarnya bodo amat. Di situ teman gue langsung ngejawab, ya sama kayak barang-barangnya Cina aja. Di Cina kan barang-barang made in China-nya kualitasnya bagus-bagus banget. Yang di luar Cina baru kualitasnya di bawah. Langsung ngeh gue di situ. Iya juga ya. Dan emang harusnya begitu nggak sih? Yang buat rakyat sendiri tuh harusnya yang kualitas terbaik. Gue yakin di sini banyak yang pernah main ke Tuvalu. Kalau di Tuvalu tuh kan barang-barang yang made in Tuvalu-nya, kayak jersey bola aja misalnya, itu malah dijual mahal di luar negeri. Yang beredar di Tuvalu-nya malah made in negara lain yang kualitasnya di bawah. Kacau Tuvalu, kacau. Oh iya, Douyin ini juga bisa dibilang punya audiens yang lebih bervariasi. Bahkan nih, audiens usia dewasanya Douyin itu lebih banyak dibanding TikTok. Kenapa begitu? Ya, balik lagi. Ini nggak lepas dari algoritma Douyin yang lebih kompleks dan menyesuaikan lebih banyak kalangan. Bahkan disesuaikan sama usia dan tempat tinggalnya kan tadi. Di sisi lain, kenapa pengguna TikTok masih didominasi usia remaja? Karena ya tadi, lebih banyak konten TikTok yang orientasinya buat hiburan. Tapi hebatnya di sini, mau Douyin ataupun TikTok, beberapa tahun belakangan ini dua-duanya nih emang lagi booming-boomingnya. Kalau menurut China, di US bahkan user Gen Z TikTok tuh punya angka yang lebih tinggi dari Instagram. Sampai akhirnya TikTok jadi salah satu media sosial paling populer di sana. Itu TikTok. Douyin sendiri dia juga nggak kalah nih. Kalau menurut Campaign Asia, Douyin tuh jadi situs sosial networking paling populer kedua di Cina. Cuma kalah dari WeChat alias Weixin. Urutan kedua nih Douyin kalau dibandingin sama semua sosmed di Cina. Tapi kalau buat khusus aplikasi video pendek, Douyin ini jadi yang paling populer di sana. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah TikTok ini bakal jadi kayak Douyin nantinya yang mengutamakan edukasi? Atau mungkin lu percaya sama teori-teori tadi yang bilang kalau TikTok ini adalah propaganda Cina buat ngerusak otak remaja kita? Sedangkan di Cinanya sendiri, TikTok versi mereka tuh isinya edukasi. Gimana? Lu percaya yang mana? Silakan komen.
Not only that, but TikTok UK's Director of Public Policy actually admitted that this kind of manipulation happens on the app. In a parliamentary committee hearing, she said that TikTok censored content which was critical of the Chinese government in regard to forced labor of Uyghur Muslims in China. Although she did claim that she'd misspoken after the hearing concluded. Oke, sekian Rembe Guling kali ini tentang Douyin, aplikasi TikTok versi Cina yang mengutamakan konten-konten edukasi. Masih gue tunggu nih komen lu nih. Menurut lu ini propaganda apa bukan? Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!